Alhamdulillah. Kita masuk isi dari kitab Al-Hikam. Kita akan membahas satu hikmah dulu ya. Nanti next time waktu selanjutnya kalau sudah ada kitabnya kita bisa baca lebih banyak. Ini supaya nggak ketinggalan banyak, kita baca bil barokah satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke hikmah beliau yang pertama. Beliau sampaikan, al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum ayyakuna fi ihdad dairatain imma fi dairatir rahmah au fi dairatil hikmah. Di sini beliau Al-Imamul Haddad memberikan hikmah pertama, ini berkaitan dengan keimanan. Berkaitan dengan apa? Keimanan kita dengan Allah. Beliau sampaikan ya, al-khalq, makhluk itu, ciptaan itu, ma'al haq, bersama al-haq. Al-haq di situ yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kosong dari kemungkinan salah satu dari dua daerah, dua wilayah. Jadi para makhluk ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu dari dua wilayah. Pertama, dia berada di dalam lingkungan wilayah yang namanya Ar-Rahmah. Napa? Rahmah, rahmatnya Allah. Yang kedua, dia di dalam lingkungan wilayah kategori yang namanya Al-Hikmah. Napa? Hikmah. Ini membahas tentang keimanan kita. Para makhluk Allah itu tidak kosong, mereka pasti berada di dalam salah satu dari dua lingkungan ini. Dari dua kategori wilayah ini. Yang pertama namanya wilayah rahmah, daerah rahmah. Yang kedua namanya daerah hikmah. Utu rahmah tonggomu ya. Ya, namanya rahmah, rahmatnya Allah. Yang kedua hikmahnya Allah. Dan itu sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali, Bu. Sudah zaman dulu sebelum adanya diciptakan manusia. Sudah ditetapkan. Fulan bin Fulan, dia termasuk orang yang beruntung. Fulan bin Fulan, dia termasuk orang yang celaka. Fulan bin Fulan, contohnya Mas Fani, iki Mas yo ngono modelane, akhirane wis dicekak mlebu surga. Nah, amin Allahumma. Nek wis siap saiki enggak apa-apa, Vin. Ada lagi Fulan, si C, sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu, dia memang orang yang celaka, tempat kembalinya ada kepada neraka. Waliyadzubillah min. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl. Kata beliau, siapa orang yang di saat ini ya, dia berada di dalam dairah rahmah, lingkungan wilayah rahmatnya Allah, maka nanti di akhirat ya, ketika dibalas amal-amal manusia, dia berada di dalam lingkungan wilayah yang namanya Al-Fadl. Napa? Al-Fadl. Jadi siapa yang hidupnya di dalam lingkungan wilayah rahmah, nanti di akhirat dia akan masuk di dalam lingkungan namanya Fadl. Fadl itu artinya karunia. Dapat karunia Allah. Dan siapa yang hidup di dunia, man kana al-yawm fi dairatil hikmah, dia berada di dalam lingkungan hikmah, wilayah hikmah, maka nanti di hari pembalasan dia berada di dalam lingkungan yang namanya adil. Kenapa? Adil. Kalau tadi fadl, kalau ini adil, beda. Kalau fadl artinya karunia, kalau adil artinya keadilan Allah. Jadi begini, supaya lebih mudah paham ya. Karena bahasa hikmah itu tinggi, ucapannya singkat, perlu dijelaskan. Kalau mau komplit berhari-hari, lah modelannya awake dhewe wis ngeleh ya.
Jadi wis dijelaskan singkat, sing penting paham kabeh. Maksudnya begini, Allah itu telah menetapkan para makhluk-makhluknya di dalam kehidupan dunia ini sampai nanti di akhirat. Itu semua berada dalam qadha, qadar, ketentuan, takdir Allah. Tapi perlu kita ketahui Bu, Allah itu tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Kita yang akan ditanya Allah atas apa yang kita perbuat. Jadi la yus'alu amma yaf'al. Allah tuh nggak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Nggak bisa kita protes sama Allah. Kenapa ya Allah kok saya ditakdirkan begini? Kok saya lahir dari keluarga ini? Kok orang itu ditakdirkan celaka? Kok orang itu dibuat maksiat? Kok orang itu dibuat dosa? Oh, jangan salah. Ya. Kita tidak bisa bertanya kepada Allah. Kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Sekarang ini mulai muncul pertanyaan-pertanyaan lagi. Lah kenapa Allah ini ciptakan manusia itu kalau sudah ditakdirkan celaka? Buat apa? Akhirnya berujung juga tujuannya ke neraka. Bukankah yang menghendaki, yang menulis, yang menetapkan itu semua Allah? Allah yang menetapkan mereka celaka, Allah yang menetapkan mereka ke dalam neraka. Kan model saiki Bu, nggih napa nggih? Orang-orang mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh. Sekarang kamu perlu tahu, memang yang menetapkan Allah, yang menuliskan Allah, yang mentakdirkan Allah, yang berkehendak Allah. Tapi kita manusia itu diberi oleh Allah, namanya juga kehendak. Allah yang berkehendak memang, tapi kita sama Allah dikasih kehendak juga. Contoh gampangnya Bu, sekarang jenengan tidur di rumah sama duduk di sini, sama-sama bisa nggak? Bisa. Tadi jenengan mau berangkat, nggak usah berangkat, tinggal tidur di rumah, bisa nggak? Bisa. Berangkat ke sini juga bisa. Kita diberi kehendak untuk milih. Contoh gampang lagi, di depan sini misalnya ada air putih, ada juga di sampingnya minuman keras. Jenengan bisa milih nggak? Bisa. Bisa milih air putih, kenapa ngambil yang haram, yang minuman keras? Allah memang berkehendak, tapi Allah beri kamu kehendak. Bukankah kamu bisa milih duduk di majelis bening hati kok malah milih karaoke? Bukankah kamu bisa milih melangkahkan kaki ke tempat yang baik, ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Kok malah melangkahkan kaki info-info napa? Nongkrong tok. Nongkrong main catur nganti subuh kuat. Ngaji sejam ora kuat wis ngapa-ngopo. Padahal kita dikasih kehendak sama Allah, disuruh milih. Contoh gampang, pulang dari sini, yang mau scroll HP sampai subuh ya bisa. Mau nonton dracin, ya, drakor, ya, film, ya bisa. Tapi kalau sampean mau milih baca Quran, bisa nggak? Lah kan kasih kehendak sama Allah, kamu bisa milih. Berarti kalau kayak gitu salah siapa dong? Ya salah manusia. Makanya Allah sudah tetapkan ada yang di dalam lingkungan rahmat. Orang yang dalam lingkungan rahmat ini, wow, dia dapat taufik Bu. Taufik ini kuno apa? Taufik Fani. Ya. Taufik ini kuno apa? Taufik itu kekuatan untuk berbuat taat. Lah orang yang di dalam lingkungan rahmat ini, dia dapat kekuatan di dalam taat, bisa berbuat taat. Tentunya semua atas izin Allah. Ini nggak mudah loh Bu. Jenengan hadir semacam ini harus bersyukur. Ini orang pilihan jenengan Bu. Mas-mas ini pilihan jenengan, apalagi yang ngajak anaknya, tim hadroh, napa maneh tim kru balap niku Mas Dede, menungso pilihan kabeh. Long canom saiki bengi-bengi luwih asik sepeda ontel. Napa jalan-jalan, napa nongkrong Slamet Riyadi kono, ngopi nganti subuh, bengak-bengok, kok joget-joget ngarepe HP TikTokan kayak uget-uget. Tapi jenengan pilih datang ke sini, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Oh, ini orang-orang pilihan. Jenengan sama Allah memang digariskan masuk di dalam lingkungan daerah yang namanya rahmat. Lah orang yang sudah masuk daerah rahmat semacam ini, nanti di akhirat dia akan masuk dalam lingkungan al-fadl, karunia Allah. Isine mong enak tok surga. Balasan Allah, ganjaran Allah yang mana di situ ketemu para nabi, nikmat mboten Bu. Ketemu para rasul, jenengan bayang ketok wis enak. Ya.
ketemu Nabi, ketemu para Rasul. Wah, bolone sapa? Oh, Nabi Isa. Wah. Barusan Nabi Musa kula. Wah, nikmat timbang nang kene awakmu tambah momot, tambah mumet tok. Pemane sing lanang-lanang dadi tumbal. Ya. Dipindah nang gerbong buri dari belakang ya. Wes mumet awakmu nang dunya, mending nang akhirat balasannya fadl. Wah, karunia Allah kathah. Balasan Allah yang begitu besar bagi orang yang ketika hidup di dunia masuk lingkungan rahmat. Dan ini nggak harus dari awal dia rahmat ya, nggak harus. Ya ada orang yang awalnya bejat dulu. Mungkin maaf yang awalnya dia tadi itu rusak dulu kalau perlu non muslim. Tapi akhirnya dia meluk Islam, akhirnya dia hijrah, akhirnya dia bertobat. Oh, ini masuk lingkungan namanya rahmat. Oh, Sayyidina Umar bin Khattab, Bu. Niku sudah ngantongi pedang buat bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang awalnya memusuhi Nabi, di akhir jadi sahabat Nabi, bahkan makamnya di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Mula niku ojo ngremehke wong-wong sing tobat. Jangan pernah meremehkan orang yang telah berubah, berhijrah. Mau kamu hinakan dia, mau kamu caci dia akan masa lalunya. Emang kamu jamin masa depan kamu bagus? Akhir hidup kamu bagus ya? Akhir hidup kamu husnul khotimah? Kan gak ada yang jamin. Kalau kamu hina mereka atas masa lalunya, siap-siap masa depan kamu juga bisa juga berantakan. Gak boleh meremehkan ahli maksiat, jangan ya. Bisa-bisa mereka nanti akhirnya husnul khotimah, daerah rahmat, balik nanti di akhirat mendapat karunia Allah, fadl. Beda lagi bongsone menungso sing babakan diciptakan sama Allah memang dairah namanya hikmah. Wilayah hikmah. Maksudnya wilayah hikmah ini ya Pak, Allah kan menciptakan segala sesuatu tidak mungkin begitu saja. Pasti ada hikmah. Contoh kecil, Fir'aun ngaku Tuhan, sombong begini semua. Ada hikmahnya Allah ciptakan itu semua. Lah orang-orang yang semacam ini, Abu Jahal, dan sekarang yang masih hidup juga, orang-orang yang ahli maksiat, yang lupa, yang lalai, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lingkungannya namanya daerah hikmah. Nanti di akhirat kembalinya mereka kepada daerah adil, mendapat keadilan Allah. Kenapa kok dikatakan keadilan Allah? Karena Allah itu enggak zalim, Bu. Jangan dikatakan Allah kok zalim ya Allah ya, nyiksa orang ya, masukkan orang ke dalam neraka ya. Allah enggak zalim, Allah itu maha adil. Nah kamu disuruh sholat enggak mau sholat kok. Nah kamu sudah dikasih nikmat sama Allah begitu banyak, enggak kamu gunakan dengan baik, malah ngerampok, mencuri. Terus gimana? Semua itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan didapatkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Makanya dikatakan faman waffaqahu lil khair, siapa orang yang dikasih taufik sama Allah kekuatan untuk berbuat baik, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya yang mampu membuat kita berbuat baik bukan diri kita, Bu, tapi yang ngasih Allah. Kita ini lemah, kita nggak pantas. Kita ini nggak pantas berbuat baik. Ini semua yang membuat kita baik siapa? Allah. Dan siapa orang yang diuji oleh Allah dengan keburukan, maka jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Kamu dikasih pilihan, Allah kan ngasih jalan keluar toh. Sing gak kuat nafsunya gede, wis rabio halalan thayyibah. Ada akad nikah halal jenengan. Ya, malah milih zina. Yang kamu misalnya nggak kuat mau minum minuman keras, minuman halal kata halal apa golek sing minuman buat sakit. Datang ke sana ke teman rasa itu, wah kopi, teh, wah enak ya. Malah milih ombean-ombean ora cetol regone larang-larang. Semua makanan nikmat-nikmat banyak, malah milih narkoba. Allah padahal memberi kita pilihan. Dan Allah masih kehendak, jangan alasan. Terus kenapa kok Allah ciptakan saya miskin, mereka kaya? Loh, justru di situ nek awakmu sugih, awakmu malah tambah lali neng Gusti Allah. Cetakan awakmu iki digawe kabeh Allah Subhanahu wa taala fakir, cek sregep budal masjid. Nek modele sugih ora tahu nang masjid. Jadi bersyukur sama Allah.
miskin sabar, balasannya gede surga. Yang kaya juga seperti itu, kamu dikasih kaya, ujian berat. Jangan dikira kaya itu nggak ujian. Orang kaya mau ngelakuin apa aja bisa, mau menindas bisa, mau menghina orang bisa, mau melakukan maksiat dosaan ini itu bisa. Tapi kalau dia milih buat majelis, nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini, mintarkan orang, cerdaskan orang, wah, ini orang-orang yang hebat, surga pelasannya. Jadi sekarang kita tinggal milih. Sekarang kita tinggal milih, Bu. Kita mau ada di daerah rahmat atau daerah hikmah. Kalau kita mau milih daerah rahmat, iki sing apik-apik, ya ayo kita banyak berbuat baik. Nanti dapat karunia Allah. Tapi kalau kita nggak mau sembarang wis ajur sisan ajur wis, ya, nantang Gusti Allah. Ini berada di dalam daerah hikmah. Kalau sudah masuk daerah hikmah, dia nanti akan kembali kepada Allah, mendapat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini hikmah pertama dulu yang akan kita bahas. Hikmah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Shallu ala Nabi Muhammad.